Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok kami, kelompok 5 akan mempresentasikan hasil wawancara kami untuk aplikasi konsep penerapan ergonomi. Next. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Abdul Ramadan. Selanjutnya Nama saya Ahmad Subari. Saya Fikir Sayono. Saya Sunur Mayor. Saya Ahmad Donaldi. next. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita kenalan dulu. Ekonomi adalah perbedaan seni, ilmu, dan teknologi yang bertujuan untuk menyesuaikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Faktor kenyamanan dalam pekerjaan berperan penting dalam efisiensi dan produktivitas. Pekerja yang dalam kelana, seperti operator pos dan juru ketik, lebih rentan mengalami masalah ekonomi, salah satunya LPP atau LPP. Untuk analisis penerapan ergonomi pada bingkai ergonomi perancang Jabar pada di Cempaka Putih, dari gambar samping dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut tidak ergonomi karena lingkungan kerja dalam kondisi yang cukup berantakan. Nah, contohnya ini ada ban yang tidak sesuai tempatnya. Ini juga untuk mempersulit kita melangkah untuk mengambil ban. Yang kedua, suatu ras penyimpanan ban yang memiliki posisi yang sangat tinggi. Posisi yang sangat tinggi ini bisa menyebabkan kita mengalami tekanan pada bagian punggung saat mengambil dan mengangkat. Hal ini juga tidak masuk dalam keselamatan kerja dan sehingga menyebabkan lingkungan yang tidak enase, efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Nah, untuk saran perbaikannya, merapikan lingkungan kerja agar lebih terorganisir dari memudahkan pergerakan bekerja. Yang kedua, menyediakan rak penyimpanan ban dengan ketinggian yang sesuai dengan prinsip ergonomi, yaitu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Biasanya rak ini didesain dari rata-rata tinggi badan di Indonesia. Nah, yang ketiga, menyediakan alat bantu seperti forklift atau conveyor untuk memindahkan ban yang berat sehingga mengurangi beban fisik pada pekerja. Dan yang keempat, memberikan perhatian tentang teknik pengangkatan yang aman dan postur tubuh yang benar pada saat bekerja. Nah, selanjutnya dari segi ergonomi, dari gambar samping ini pekerja memiliki postur tubuh yang untuk saat meninggalkan mobil dan dapat memberikan tekanan pada punggung bawah dalam jangka waktu yang lama. Posisi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan nyeri punggung dan kelelahan juga dapat berulang kali tanpa istirahat atau penyusuan postur tubuh. Dan dapat dilihat juga pekerja menggunakan sandal pada saat bekerja yang dimana lebih dianjurkan menggunakan sepatu untuk melindungi kaki dari benda jatuh atau resiko tergelincir. Next. Nah, sekarang untuk memperbaiki kesalahan ergonomi yang Mas Fadi sudah jelasin, beberapa langkah yang dapat diambil berdasarkan kaidah ergonomi, yaitu yang pertama menggunakan teknik squat atau menekuk lutut untuk menghindari cedera punggung. Nah, yang kedua adalah mengganti sandal dengan sepatu safety untuk mencegah cedera akibat benda jatuh atau terpeleset. Nah, selain itu dapat pelatihan tentang postur kerja yang benar seperti teknik pengangkatan yang aman dan penggunaan alat yang benar sangat penting untuk mengurangi resiko cedera. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, mereka dapat menjadi tempat kerja yang lebih aman, nyaman, dan produktif bagi para pekerjanya. Next. Nah, di sini dari segi ergonomi organisasi, yaitu perusahaan ini memiliki aturan kerja dengan jam kerja tetap, yaitu jam 8 sampai jam 5 sore tanpa shift yang berisiko menyebabkan kelelahan. Dan untuk mengatasinya, yaitu sebaiknya menambahkan jam istirahat dan menerapkan shift kerja, yaitu penambahan jeda istirahat serta pembagian shift, misalnya shift pagi dari jam 8 sampai jam 1 siang dan shift sore jam 1 sampai jam 5 sore. Dan ini dapat mendistribusikan beban kerja lebih merata, mengurangi kelelahan serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja. Selanjutnya ada material handling, yaitu material handling ruangan biasanya harus dihilangkan dalam perancangan banyak layout pabrik, melainkan kita perlu
melainkan yaitu dioptimalkan. Meskipun tidak langsung menambah nilai, aktivitas seperti memindahkan, menyimpan, dan perlindungan bahan mendukung kelancaran produksi dan efisiensi profesional. Material handling yang baik juga meningkatkan keselamatan kerja dengan mengurangi resiko cedera melalui penggunaan peralatan yang seperti forklift dan sistem otomatis. Oleh karena itu, perancangan layout pabrik harus memastikan material handling yang efisien dengan teknologi dan pengaturan ruangan yang tepat agar produktivitas berjalan lancar, aman, dan efisien. Selanjutnya ada kelebihan atau keterbatasan antara mesin dan manusia. Di sini ada kelebihan dari manusia sendiri, itu adaptif terhadap berbagai situasi dan tugas. Yang kedua adalah dapat mengerjakan masalah berdasarkan pengalaman. Ketiga itu adalah tidak memerlukan investasi awal yang besar. Setelah itu, setelah kita membahas kelebihan manusia, ada juga keterbatasan manusia itu sendiri, yaitu memiliki batasan fisik seperti kekuatan, kecepatan, dan ketahanan. Selanjutnya itu ada setiap individu memiliki keterbatasan yang berbeda, jadi setiap orang itu memiliki batasan-batasan yang berbeda. Selanjutnya ada kelebihan mesin, konsisten dalam melakukan tugas, berulang tanpa lelah, bekerja lebih cepat dan lebih presisi dibanding manusia. Keterbatasan mesin itu ada memerlukan investasi awal yang cukup mahal atau besar, membutuhkan biaya perawatan yang berskala atau berkelanjutan, sulit beradaptasi dengan perubahan tugas. Jadi nggak fleksibel gitu kalau pakai mesin. Oke, lanjut. Adapun juga jenis serta kelebihan dan keterbatasan pada mesin yang berada pada bengkel drum khusus. Yang pertama ada charger. Nah, di bengkel drum itu sudah menggunakan mesin atau seperti tire charger seperti gambar tersebut. Nah, proses penggantian ban itu untuk meningkatkan efisiensi. Nah, dan juga kecepatan sebuah kerja. Nah, mesin ini memiliki keunggulan dalam mengganti ban dengan cara cepat tanpa merusak bagian velg. Karena kalau kita masih manual, itu bisa saja kita mengenai bagian velgnya. Ya, namun tire charger ini juga memiliki minusnya gitu. Memiliki kekurangan juga, tidak semata-mata mempunyai kelebihan saja. Nah, seperti ketergantungan terhadap listrik. Jadi kalau misalkan listrik tersebut mati, ya otomatis kita sudah tidak bisa menggunakannya lagi. Lalu keterbatasan lainnya itu pada ukuran ban. Jika ukuran ban itu terlalu besar, jadi tidak bisa dimasukkan ke tire charger. Jadi mesin ini menghasilkan kebisingan dan getaran. Jadi selain itu mesin ini juga menghasilkan kebisingan dan juga getaran yang cukup besar, yang berpotensi menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan para pekerjanya. Lanjut. Yang kedua, balancing. Nah, balancing ini ada pada bengkel ban Dunlop dan memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, dan kelebihannya itu yaitu seperti kemudahan penggunaan dan kemampuannya menyeimbangkan putaran roda. Namun juga keterbatasannya itu ketergantungan juga terhadap listrik, lalu mesin balancing merupakan dan menggunakan perawatan yang secara rutin yang berdampak pada biaya pengeluaran perusahaan. Nah, lanjut. Ya, ini adalah dokumentasi yang telah kita Ambil saat wawancara ya, kemarin, observasi dan wawancara. next. Akhir ada kesimpulan. Nah, dari kesimpulan yang telah didapat, yaitu penerapan prinsip ergonomi dalam lingkungan kerja sangatlah penting untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan para pekerjanya dengan memperbaiki tata letak penggunaan alat bantu dan juga mengoptimalkan material handling. Lingkungan kerja dapat menjadi lebih produktif dan juga aman. Selain itu, pemilihan antara manusia dan mesin harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik agar proses produksi berjalan secara optimal. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.